Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, amin. Nah, di video aku kali ini aku mau berbagi tips nih menjalin silaturahmi dengan bertetangga. Nah, sebelum aku bagiin tipsnya, sekarang aku mau ceritain nih tentang isi video aku. Nah, di sini itu aku mau kumpul-kumpul sama tetangga-tetangga aku. Terus ini itu kami mau bikin rujak gitu, rujak sederhana ala-ala kami. Dan kami bikin rujaknya itu, terus kumpul-kumpulnya itu enggak di rumah ya. Ini itu kami di belakang, terus ini itu tempat kayak santai-santai, duduk-duduk, karena di sini itu tempatnya adem, ala-ala outdoor, terus ala-ala menyatu dengan alam gitu ya. Nah, ini kami udah sampai. Ini adik tuh aku taruh di sepeda dulu supaya adik itu kalau di luar gini itu dia tuh lebih suka kalau ke tanah-tanah gitu. Nah, ini buah untuk merujaknya. Oh ya, tadi itu juga ada Abang Elvano. Ini itu dibawain sama tetangga, tapi ini ulekannya tuh ulekan aku ya teman-teman. Nah, ini itu ada tetangga aku yang satunya itu yang bawa buahnya, terus tetangga aku yang satunya lagi itu bawa tambahan buahnya yang kurang itu. Terus ini itu ada buah jambu Jamaika. Ini itu sebenarnya masih mengkal. Nah, terus itu tadi ada bengkoang. Jangan tertipu ya teman-teman, bentuknya aja itu hitam, tapi isinya itu bagus, masih bagus, terus manis juga. Nah, itu juga ada buah pepaya yang udah masak. Terus di sini juga ada timun. Nah, aku itu kali ini nggak bawa buahnya ya teman-teman. Buah-buahnya itu dari para tetangga aku. Aku cuman sediain wadah sama gilingan cabenya, terus pisau, ya perintilan-perintilannya gitulah. Nah, ini aku kupas-kupasin dulu buahnya ya teman-teman. Nah, sambil teman-teman lihat video aku, di sini aku mau berbagi tips cara menjalin silaturahmi dengan tetangga. Nah, tipsnya itu di sini ada 5 ya teman-teman. Nah, di sini aku sebutin dan jelasin satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah niat. Niat ini yang paling utama dan yang paling penting ya teman-teman. Karena dalam hal apapun, dalam melakukan apapun, pasti kita melakukannya dengan diawali dengan niat ya teman-teman ya. Sholat aja kita awali dengan niat yang pastinya ya teman-teman. Aku kasih contoh ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman itu punya, misalnya nih teman-teman itu ada tetangga baru yang baru-baru aja pindah. Terus kemudian teman-teman niatin gini, besok aku mau silaturahmi lah ke tempat tetangga aku yang baru. Walaupun besoknya itu teman-teman belum jadi atau belum terpenuhi niatnya untuk bertetangga, tapi setidaknya niat teman-teman udah ada nih. Tips aku yang kedua, nah ini tips aku yang kedua ini berkaitan dengan tips aku yang pertama ya teman-teman. Nah, tips aku yang kedua itu yaitu saling berkunjung dengan tetangga, terus saling bikin acara kumpul-kumpul gitu teman-teman, supaya silaturahminya itu lebih erat lagi. Contohnya ya seperti yang kami lakuin ini ya teman-teman, kumpul-kumpul, bikin acara, terus sambil sharing-sharing juga tentang kesehariannya kami. Tips yang ketiga ini yang paling benar-benar penting teman-teman, yang harus teman-teman jaga dan kita semua lah ya, yaitu jaga perkataan. Nah, kita itu sebagai manusia harus benar-benar menjaga
tutur kata kita supaya teman-teman kita yang ada di sekitar kita itu nggak tersinggung dengan apa yang sudah kita ucapkan. Nah, di sini kenapa aku bilang benar-benar penting, karena di sini itu kita sering banget teledor ya teman-teman, apalagi kalau kita udah akrab. Nah, terus kita pasti kurang menjaga perkataan kita dan akhirnya silaturahmi kita itu menjadi buyar dan menjadi permusuhan antara kita dan juga tetangga. Tips yang keempat adalah bertegur sapa. Nah, bertegur sapa di sini itu maksudnya kalau teman-teman lewat di depan rumah tetangga, terus teman-teman lihat nih ada tetangga yang lagi duduk di depan, terus walaupun kita tua ataupun kita lebih muda dari tetangga kita, setidaknya kita walaupun enggak mengeluarkan kata-kata maksudnya manggil gitu, setidaknya kita senyum. Terus kalau seandainya dia lebih tua dari kita, ya apa bahasanya kita memanggil atau menyapa tetangga tersebut. Tips dari aku yang kelima yaitu tidak mengganggu atau membuat susah tetangga. Nah, contohnya di sini teman-teman itu punya tetangga, terus waktunya itu di sekitar jam 1 atau jam 2 siang gitu ya. Nah, itu kan biasanya itu di jam-jamnya istirahat gitu kan, tidur siang. Nah, tiba-tiba teman-teman itu ngidupin suara musik yang kencang gitu kan. Nah, secara tidak langsung kan teman-teman itu mengganggu tetangga. Nah, itulah dia tips dari aku. Itu tadi itu aku ambil dari keseharian, terus juga ada juga aku baca-baca buku, terus aku rangkum dan aku ambil hanya beberapa. Nah, semoga tips dari aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau ada tips-tips tambahan gitu, boleh komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan tetangga yang berbaik hati, dan semoga kita semua dijauhkan dari tetangga yang zolim ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau cara penyampaian aku itu kurang pas atau kurang tepat. Nah, sekarang kita balik ke video aku ya teman-teman. Tadi udah selesai giling bumbu, udah selesai juga potong-potong buahnya. Nah, sekarang lanjut kami mau makan-makan rujak yang udah kami bikin tadi dengan bumbu sederhana, yaitu ada cabai, ada gula merah, terus ada juga kacang goreng. Nah, di sini kami udah selesai makan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.